so welcome back di YouTube channel Kohen. Dan kali ini podcast kita kedatangan bintang tamu. Masih muda dan udah oke, sukses ya teman-teman ya. Enggak lah. Dan jarang kelihatan di media nih. Sekarang kita panggil di media nih. Siapa tahu kan ada yang mau cari. Welcome Hans. Halo. Thank you kok. Thank you banget nih Hans. Ya. Hans, thank you banget udah datang ya. Kita sebenarnya Hans ini kenal dari acara Thailand ya. Thailand. Nah, Kita terus berangkat. ini masih dia ngundang ke acara 1 year anniversary Iya, komunitasnya ya. community kemarin. Nah, aduh. Ini sorry nih, gue lagi sariawan, sakit gigi dan radang nih 3J1. Tapi Hans, gue mau nanya nih, boleh nggak kenalin diri dulu siapa dan lu kesibukannya apa, serta kalau boleh umur lu single atau mingle? Oke, kenalin gua Hans tuh. Mungkin kalau teman-teman follow Blog News or Crypto Galaxy, gua foundernya. Ya mungkin kesibukan yang ngurus dua ini lah mostly ya kan. Oke. Ya, setiap hari ngurus dua ini karena juga ada beberapa klien yang tap in di Median or di Crypto Galaxy-nya kan. Oke. Gitu. Single, umur 24 ya, 24. 24. Udah tua nih, udah tua. Anjir lah. 24 dibilang muda, apalagi gue mentangnya kepala 3 anjir. Nah Hans, tapi boleh nggak lu sebelumnya apakah lu di dunia kripto sebelum sebagai lu terjun di media kripto lah ya gue bilang ya, Blackdog itu kan kripto kan. Lu ngapain sih sebenarnya? Dulu itu ya, dulu tuh awal saham. Ini sih, bro. sorry, ini lu belum minum ya. Nanti gue diomelin lagi kalau sama orang. Awal sih saham sih bro. Jadi saham 2000 berapa ya? Gua pertama 19 ya pertama kali main ya. Oh. Gue ingat tuh, gue pertama kali beli itu saham Sido kalau lo tahu. Oh, Sido muncul. Ya, Sido Yes. muncul. Itu kan by fundamental orang beda bagus kan. Bagus banget. Debt equity ratio-nya kecil, utangnya kecil, orang bilang bagus lah. Iya, iya, Gue ingat tuh saham pertama gue. Iya, bagus Iya. bagus. Dari sana waktu itu main sempat kena yang hype cycle sebelumnya yang pas dibucuk sih. Dogecoin ya, itu pas Elon Musk. Oh, jadi udah saham dulu terus ke Dogecoin ya. Oke. Terus habis itu mulai lagi pas 2021, pas Bitcoin masih 400 juta ya waktu itu. 25 ribuan lah ya waktu itu ya. Iya, benar. Oke, berarti lu dari saham terus karena scam di Dogecoin dipucuk, Iya. baru mulai lagi 2021. Benar. Nah, gue mau nanya dong, kenapa lu masuk ke kripto sih? Kenapa masuk ke kripto ya? Sebenarnya ya kripto ini kalau orang bilang perpaduan finance sama tech kan. Oke. Ya, cuman setelah makin kesini makin lihat ini semua selain Bitcoin ya, pasti Ponzi udah. Nah, kenapa menarik nih? Kenapa selain Bitcoin semua yang lu lihat Ponzi? Tapi yang ya karena makin kesini makin kenal banyak developer, makin ngobrol juga ya. Dan ya mereka kalau ditanya ya, mungkin nggak semua ya, beberapa oknum ya. Cuman makin kesini makin ya tujuannya sama sih, uang gitu kan. Mereka kumpulin uang untuk beli Bitcoin sebanyak-banyak ya. Oke, jadi berarti altcoin ini developernya ngerak pool buat mereka dapat keuntungan beli Bitcoin lagi. Pasti itu mostly. Nah, ini menarik nih. Waduh, nggak boleh salah ngomong nih gua. Lu bilang dari berbagai developer mereka cerita end goalnya ya buat jual koin dari kayak ibaratkan kayak saham IPO jual semua sahamnya buat beli Bitcoin kan kurang lebih gitu. Mostly. Nah, gue mau nanya, karena lu udah sering banyak meeting dengan developer, gimana sih supaya kita tidak kena rug pull nih? Menurut gua ya, yang satu hal paling pasti lu nggak boleh percaya siapapun sih. Oke, satu tuh. Itu pasti sih. Karena even orang bilang ini itu, tapi di behind dia tetap selling the coin gitu. Oke. Wah itu banyak banget bro. Even developer ya? Even. Oke. Karena waktu itu banyak banget lah. Pokoknya di belakang dia ngomong di depan kan, aduh kita ini tapi belakang jual. Oke. Kan kalau lu wallet kan bisa pecah banyak bro. Misalnya lu developer, oke, lu punya di lock. Tapi kan wallet lain punya lu. Betul. Sama aja kan. I see. Nah, terus baru satu tuh. Baru satu ya. Caranya. Cara kedua mungkin ya risk management sih bro. Jadi jangan lempar semua ke satu koin gitu. Oke. Terlalu beresiko ya. Yang ketiga? Atau cuma lu doang? Dua itu sih mungkin. Dua ya. Yang ketiga mungkin. Grogi deh nih. Yang ketiga mungkin lu banyakin ngobrol sama developer juga ya. Karena banyak mostly insight ya. Kayak ada Sadar ya. ya berita lah, information. Nah, tadi ngebahas tentang jangan all in nih. Iya. Kan lagi rame banget tuh all in tapi udah nggak all in ya sekarang. Oh gitu. Nggak jadi diversifikasi kan? Karena ya bilang all itu kan nggak bagus kan. Nah, gue mau nanya nih. Jadi menurut lo untuk orang pemula nih, ini kan kita ngomong lah, Bitcoin ini udah break all time baru bener kan? 120, 112 kemarin ya. Bener. Nah, pandangan lu nih, buat orang yang mungkin baru ikut
grup berbayar sana sini dan mungkin dari berita-berita yang Michael Saylor bilang ke atas ya masih $1 juta per koin. Tanggapan lu gimana? Apakah kita bisa ngomong lah supaya lu tidak orang-orang ini belajar dari kesalahan lu yang lu bilang kesalahan lu adalah dapat Doge di pucuk. Ya. Apakah sekarang kita boleh beli Bitcoin atau something? Ya, kalau lu nyicil panjang Bitcoin sih. Sisanya boleh. Bitcoin boleh lah. Karena itu kan store of value kita percaya. Jadi kalau lu nyicil panjang Bitcoin boleh, tapi sisanya enggak. Jangan. Oh gitu. Jangan ya. Jadi even Ethereum Jangan. tetap only Bitcoin ya. Only Bitcoin. Nah, gue mau nanya lagi nih. Tadi lu bilang kripto most of all kecuali Bitcoin adalah Ponzi ini. Pasti. Boleh jelasin gak sih maksudnya sistem Ponzi kayak yang lu maksud itu kayak gimana sih? Ini mungkin mungkin orang awam ya. Nanti orang salah tanggapin dikira anjing Ethereum ini enggak. Iya. Jadi maksudnya Ponzi itu mungkin lebih kayak yang tadi ya, developer jualan ya. Jadi ketika at some point mereka ya sebenarnya ada yang jualan buat operational team, buat marketing ya. That's part of the tokenomics-nya lah. Tapi kalau dari gua ya itu sih buat invest selain Bitcoin udah enggak ada sih. Oke, jadi cuma trade doang berarti kalau altcoin. Cuman apa? Trading. Trading, ya, totally. Oke. Karena kan pasti balik semuanya ke bear market minus 99%, mostly. Iya. Nah itu teman-teman harus baca dari datanya ya. Iya, Gitu ya. mostly minus 99%. Hans, gue penasaran banget sih. Menurut lo nih ya, untuk kita yang gue liat lo fokus di media dan kripto. Kalau orang-orang nih, gue selalu bahas kan. Apakah kita bisa hidup dari dunia kripto? Menurut lo gimana? Apakah kita bisa hidup dari dunia kripto ini tergantung capital sih kayaknya. Misalnya ya, Capital. kita anggap aja. Biaya hidup lu misalnya 10 juta per bulan. Oke. Duit lu 1 M. Dengan 10% lu tuh udah bisa setahun dulu hidup kan. Kurang lebih kan hitungannya gitu ya. Jadi nah ini ada satu hal menarik sih bro. Jadi gue pernah baca tuh lu apa ya, investasi itu kayak lu ternak ayam gitu. Oke, lucu nih. Gimana? Jangan pernah makan ayamnya, tapi makan telurnya bro. Karena 1 M tuh selalu bisa ngasilin 100 juta bro. Tapi menarik. Ketika lu makan ayamnya udah nggak bisa lagi ngasilin telur. Nah, asik. menarik. Gue ada baca lah itu. Ya gue ya. Jadi intinya ya dalam lu investasi intinya jangan pernah lu ngambil kapital lu kan. Bener. Tapi ambil bunganya aja. Ambil bunganya. Nah ini juga menarik nih. Tapi gini loh. Orang sekarang kan tergiur dengan segala sesuatu yang instan. Oke. Orang bilang ya mereka tahu beli Bitcoin, tapi lama, bener gak? Bener. ada koin-koin alts yang udah 2x, 3x. Nah itu gimana? Cara lu bilang ke orang ya udah supaya porto lu growth maksimal gimana? Tergantung, ini balik lagi ya. Kalau di community gua tuh kita pakai namanya coin investing sih. Apa tuh? Coin investing itu kita pakai data, angka dan matematika lah. Data, angka, matematika. Ya, jadi kita ngelihat strength coin misalnya kayak sekarang nih Bitcoin, Ethereum udah kuat. That's why kita alokasi ke Ethereum gitu. Contoh gitu, contoh simpel ya. Jadi apakah kita nggak boleh ambil as yang enggak? Ketika itu perform dan lebih kuat ya kenapa enggak kan? Gitu. Switching berarti ya. Switching ya. Berarti lu tipe company-nya adalah momentum cycle di mana dia yang ROI lebih tinggi lu hajar terus lu take profit gitu ya. EPC kan, yang penting cuan. EPC. Nah, menarik. Tapi gue nanya nih, apakah lu seorang penganut kripto itu lu fanatik dengan satu instrumen kripto, apakah lu tetap masih memiliki saham? Masih memiliki saham mungkin dikit ya, karena ada beberapa saham yang cukup menarik sekarang gitu. Jadi kemarin juga habis ngobrol sama temen gua, oh ini ada nih yang bakal ya oke lah. Buat kedepannya. Nah, menurut lu sama gak sih kalau kita investasi saham sama kripto? Kan istilahnya kalau kripto itu kan adalah sebuah emiten yang berbentuk digital. Menurut lu sama gak? Beda sih mungkin. Bedanya di mana? Kalau saham tuh kan mungkin lu bisa apa ya, lihat langsung ya perusahaannya. Mungkin di Indonesia apalagi kan, kayak lu BBC lu lihat langsung kan. Kalau kripto kan mostly memang headquarter di luar kan. Artinya bukan berarti nggak ada ya, cuma kan lu kalau someone butuh proof tuh lu harus keluar, harus lihat lagi kan. Tapi memang banyak sekali community manager atau timnya tuh memang datang ke Indonesia. Jadi lu bisa discuss sama mereka lewat sana sih gitu. Menarik. Nah, tapi Hans, menurut lu nih ya, ini udah kita ngomong kuartal 3 ya. Kuartal 3. Kuartal 4 yang didagang-dagangkan adalah last pump of Bitcoin nih katanya. Waduh. Benar sih sebelum bear market. Tapi menurut lu peak Bitcoin cycle ini berapa?
Oke, kalau kita harus lihat dulu korelasi ya. Jadi Bitcoin sama M2 money supply global liquidity kan kurang lebih sama ya. Ya. Jadi kalau by global liquidity kan kurang lebih 140-150 k ya. Boleh gak sih bahasanya yang kayak orang bego gitu? Oh gitu ya. Iya ya kita anggaplah lu menjelaskan ini kayak anak bayi ya. Oke, mungkin jadi korelasi Bitcoin sama uang yang beredar Ya, lebih uang yang gampang. beredar. Uang yang Nah. beredar ya. Jadi by correlation itu kurang lebih mungkin bisa 140-150 k ya. Oh. Jadi memang masih ada sedikit up lagi dari kita ya. Nanti kalau Bitcoin sekarang harganya kurang lebih 118 Ya, 20%. kurang lebih. Tapi dengan menurut lo bear market apakah dia bakal turun kayak yang lalu-lalu 40 sampai 80% atau menurut lo bakal lebih ya cuma 20-30% menurut lo? Nah, mungkin cycle kali ini adalah cycle yang paling unik ya, paling beda. Karena institution banyak masuk. Betul, Kita lihat betul. banyak banget treasury mereka siapin duit buat beli treasury. Kemarin tuh ada perusahaan Alt5 ya, dia baru beli 1,5 billion buat World Liberty Finance ya sebagai treasury mereka gitu ya. Jadi kalau dibilang akan turun sedalam itu mungkin enggak ya, mungkin 40-50 ya. Kalau even harus turun ya. Tapi karena mostly backup institution juga ETF flow juga masih inflow. Jadi sedikit sulit sih kalau turun sedalam itu kayaknya. Berarti ya 40% lah ya. Iya, mungkin ya. Nah, cara kita tahu bear market akan selalu dimulai gimana nih? Nah, Cara tahu bear market akan dimulai. Cara tahu oke ya. Jadi versi lo. versi gue ya. Yang pertama ya, bear market ya. Sebenarnya kalau kita tahu bear market dimulai atau enggak ya euforia retail kan. Oke. Mostly ya. Sekarang dong. Belum sih, Belum. kayaknya Oh, ini ya. belum? Sekarang mungkin belum. Gitu. By data juga belum. Nah, gimana tuh cara tahu kita gitu. Gue Oke. lihat semua teman gue pada, woi all time high, pump it up semua kan pada gue. Iya iya. Mungkin yang pertama harus dicek ya. Kalau mau cek simpel kan Google ya. Orang berapa kali search tentang Bitcoin all time high, tentang kripto ya. Itu juga lu bisa lihat patternnya ya. Oke. Dan dari gua ya buat valuation Bitcoin juga kalau kita sih ada pakai namanya bentar ya, Bitcoin ya. Valuation kita ada sempat pakai MVRV sih. Apa tuh kalau boleh tahu? MVRV itu buat kita cek top sama bottom. Cuman agak sulit sih karena makin lama itu tuh makin alpha decay. Artinya tuh kayak ketika makin kayak banyak orang yang udah tahu satu Udah nggak efektif ya? Udah nggak efektif, mostly gitu sih. Nah, kalau lu orang kayak orang awam nih, misalkan kayak videographer gue nih baru mau investasi, oh ternyata bear market. Iya. Mungkin orang dengar lu, katanya masih bisa. Cuman turun gimana tuh? Iya. Sebenarnya kalau kita tarik panjang ya, even 4 tahun sekali tuh Bitcoin nggak pernah turun ya di harga sebelum ini 4 tahun ya. Kecuali yang kemarin kan? Iya. Yang 2020 kan. Nah, itu kan beda, itu ada ini kan 2 kali yang hype-nya. Cuman ya by data kalau memang mau di Bitcoin mau invest ya itu sih. Kita invest aja tiap bulan dan kita rasain hasilnya mungkin 10-20 tahun. Nah, ini gue pertanyaan orang bego lagi ya. Anggaplah gue cuma tahu, oke, gue mau nabung Bitcoin. Banyak mungkin di pergaulan sana dengar komunitas yang lain, ingat not your key, not your coin. Oke. Jadi lu harus ada namanya cold wallet. Iya. Nah, gimana tuh? Kita sebenarnya ngabung di sekuritas atau kayak exchange. Atau kita di cold wallet, menurut lu gimana? Nah, sebenarnya ini bahas dikit ya. Ada banyak kasus juga pembunuhan ya kalau kita tahu ya. Iya. Even yang terakhir di Bali pun ada pembunuhan. Dan kalau menurut gue tergantung lagi sih, karena memang at the end di dunia ini kita nggak punya apa-apa gitu ya. Benar. Ya, jadi yang pertama kalau memang mau liquid dan cepat pasti dicek. Itu udah pasti. Oke. Gitu. Mungkin kalau di Indonesia ada Indodax, toko kripto dan lain-lain. Iya. Dan tapi kalau memang itu duit memang maksudnya di some level yang gede dan butuh kita bilangnya, butuh simpan buat jangka yang sangat panjang, mungkin nggak ada salahnya taruh sedikit di cold wallet gitu ya. Nah, oke. Itu guys ya. Dicek exchange ya. Benar. Karena orang kan bisa bunuh kan karena ada cold wallet ya. Oh, banyak banget, Bro. Karena yang terakhir kan kasus sampai ini, Bro. Kayak lu di tangan lu potong ya. Buat sidik jari kalau salah ya. Iya. Ya kan? Nah, Serem itu sih, Kak. Dan jangan pernah expose kayaknya. expose ya. Iya, itu nggak tahu ya. Gua kayak mendingan diem gak sih? Nggak tahu sih tapi. Mungkin orang beda-beda kali ya. Gue juga nggak tahu sih karena gue belum punya banyak Bitcoin. Karena kan gue sekarang kan lebih ke saham kalau gue sekarang. Oh gitu. I see. Kan duit gue habis dengan masa lalu kan. Tapi sekarang kan yang penting bersyukur. Nikmatin aja. Bener. Ya kan? Kalau kebanyakan juga bingung nanti cari. Bingung. Taruhnya di mana kan. Bener. Alokasinya bingung ya. Iya, tapi ya gue mulai deh. Lo trading gak sih? Trading dikit-dikit lah sekarang. Nah, trading versi lo adalah futures atau spot?
Sekarang lagi spot sih, tapi beberapa minggu lalu sempat kita main futures juga. Nah, gue mau nanya lo deh. Lo kan tipikal orang yang gue bisa bilang lo konservatif lah. Oh ya. Konservatif lah kita bilang karena lo lebih banyak di spot kan. Ya. Nah, menurut lo pandangan nih. Dan lo di umur 24 nih. Berarti umur 24 ini adalah di mana mahasiswa baru lulus. Oh ya, kurang lebih. Bener kan? Ya, Dan benar, baru mulai bekerja. baru mulai kerja. Saran lo supaya mereka nggak terjerat influencer bodoh yang mengubah uang. Oh, ya. Termasuk gue ya. Gue ngomong aja. Tapi nggak semua orang siap dengan mental Benar. itu. Yang pertama ya, mungkin ya pasti balik lagi ya, jangan kemakan sama kayak gitu-gituan ya. Oke. Karena makin kesini makin lihat ya paling bagus adalah building investasi layar ke atas ya. Jadi even lu mau trading ya lu bikin sistem trading lu sendiri. Nah ini gue potong dulu ya. Ya boleh. Orang itu nggak ngerti investasi leher ke atas itu kayak gimana. Oh gitu. Coba kalau lu jelasin apa sih investasi leher ke atas. Jadi kita benar-benar gue ngundang lu ini kenapa? Karena lu adalah kriteria orang yang benar-benar orang baru fresh graduate gitu. Oke. Mau kerja. Oke. Nah orang bilang leher ke atas, gue udah belajar 4 tahun. Oh iya benar ya, kuliah ya. Itu gimana? Tapi masih ketemu juga kan? Ya sebenarnya mungkin agak beda ya, karena lo investasi leher ke atas dimaksud ada belajar, baca buku, nonton video ya, dari orang-orang yang benar jago gitu. Oke. So kayak simple lah, lu baca buku banyak kan. Kalau gue sekarang lagi baca trading conventionnya Gary sih. Jadi ada satu buku dari salah satu trader juga, gue lagi pelajarin juga bukunya. Oh iya. Mostly banyak membaca sih, sama banyak ketemu orang, ngobrol-ngobrol supaya dapat insight baru sih. Oke, baca buku dan ketemu orang. Tapi kalau ketemu orang ya sorry ya, kan Ya, kita kan udah ke acara exchange nih, Nah, ya kan? Kan banyak orang yang scam. totally bener bro. Bahkan kan orang di kita ketemu networking pun ya, even crypto sama forex atau segala macam ya, even saham ya, itu kan sekarang ibaratkan kita masuk ke kandang serigala, ngerti gak? Oh iya. Ya kan kita adalah yang kalau belum tahu kan, oh ini paling mudah nih, ya kan? Lalu beli koin ini, koin gue nih bisa segini, tapi ujung-ujungnya kena rug pull, bener Oke, gak? bener. Itu gimana itu tuh? bener banget. Ya, jadi ya itu harus dipilah-pilah lagi sih sebenarnya kalau temen ya. Tipsnya tips Oke, networking. dari gue ya. Gue seru banget ya, tips networking. Yang pertama jangan percaya siapapun, even dia orang terdekat lo atau siapapun ya. Event terkenal juga gak boleh. Nggak boleh. Menurut gua ya, ini Oh, dari ya. gua ya. Pertama, jangan percaya. Kedua, Yang kedua, even lu misalnya ditawarin koin ini mungkin pelajarin lagi deep dive-nya ya. Siapa yang megang walletnya? Mungkin agak susah ya kalau teman-teman awam ya. Cuman ya paling lu, maksudnya kita nggak bisa kontrol apa yang di luar kita kan. Yang bisa kita kontrol diri kita sama risk management kita ya. Betul. Mungkin duit yang kalian siap hilang sih. Misalnya kalian taruh $1,000 di koin A, ya udah kita siap hilang gitu. Karena ya bisa kapanpun ke nol, juga bisa kapanpun ngepam gitu kan. oke. Udah. Ya satu lagi ya mungkin ya. Satu lagi. Kagok anjir. Dua ya, satu lagi tips networking. Kan lu jago Han. Waduh, enggak lah, masih belajar. Kemarin aja. Mungkin dua itu lah, dua itu ya? dulu lah. Dua itu buat networking. Tapi menurut lu nih, anak muda sekarang kan banyak flexing ya. Iya. Ya kan, kalangan lu lah. Oh, Kalangan gue udah tua soalnya. Kalangan gue udah punya anak semua kan, jadi gitu. kalau mungkin flexing lah. Tahu Oke. diri kita soalnya. Siap. Takut begini kan kalau punya anak kan, kalau kalangan kalian. Bocoran ya. Iya. Kalau kalian kan flexing nih, menurut lo orang-orang flexing itu apakah mereka benar kaya atau nggak sih sebenarnya? Gini ya, mungkin buka sedikit ya. Orang flexing pasti ada tujuan sih. Even supaya kelasnya rame atau even dia di notice banyak orang atensi supaya join kelas ya. Dan ya tergantung lagi sih. Apakah lu butuh flexing? Ya tergantung. Lu by bisnis lu perlu ataupun by misalnya by apa ya namanya? Misalnya bisnis lu memang perlu flexing ya perlu flexing. Tapi kalau nggak perlu ya jangan gitu. Oh sih. Karena mostly gue nih ya orang kaya gue kenal memang nggak mau muncul bro. Iya benar. Kayak aduh mereka benar-benar di behind kamera banget sih. Iya, soalnya takut ya. Takut. Ya, dunia ini seram soalnya kamera-kameranya juga. Itu juga podcastnya juga serem sebenarnya. Seram aja ya. ini. Terus tiba-tiba ada panggilan kan. Oh, gitu ya. Panggilan buat endorse maksudnya Oh kan. gitu. Bagus dong dapat duit ya. Nah Hans, menurut lo cara untuk ngatur nih anak duit nih sekarang. Yang susah itu kan sekarang usia muda itu adalah mengatur keuangan. Oke. Gimana? Gue kasih dua tipe lah misalkan. Karena mungkin lo orang yang privilege punya keluarga ya. Oke. Dan bukan generasi ini kan masih dong. Bukan. Nah, itu dulu deh. Menurut lo, kalau misalkan lo sekarang punya privilege di keluarga, ya udah fresh graduate ya, gimana sih cara lo ngatur duit supaya lo bisa nyampe tujuan finansial lo? Dan kira-kira step by stepnya gimana? Sebenarnya privilege nih gue jujur paling enak sih. Maksudnya bukan gue mungkin ya. Orang gue tuh ada punya temen ya kayak orang tuh kaya banget bro. Tapi even anaknya nggak jadi apa-apa. Iya. Kayak menurut gue sebenarnya
itu tuh salah ke mental anaknya sih. Betul. Karena mungkin selama kecil dimanja ini itu. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur memang privilege enak ya. Kita nggak bisa bohong ya. Karena ketika lu privilege, bapak lu punya koneksi, lu gampang banget kemana-mana ya. Jadi buat anak kayak gitu harusnya lebih bisa berjuang dan lebih bisa ngebuka opportunity sih menurut gue. Sih. Kalau lu gimana tuh step by stepnya? Ngatur keuangan lu dari dapat duit, gimana cara lu mengalokasikan ya? Mungkin kalau misalnya dapat duit nih per bulan misalnya $1,000 kita ngomong. Oke, mungkin ya serem sih dia ngomong pakai $1,000 dan motor pakai 10 juta ini 10 juta. Iya, 10 juta. Serem ya, berarti emang dia gaji. Enggak, 10 juta ya. Mungkin 10 juta ya mungkin kalau buat kebutuhan mungkin 50% ya. Kita nggak bisa nutup ya. Mungkin kebutuhan 50%. mungkin 5 juta lah. Berarti 10 juta, 5 juta buat kebutuhan, 50% lagi ya buat diinvestasi sih menurut gua. All in. Iya. All in kemana menurut lo? Investasi ya. Ke investasi ke apa yang kalian paham. Oke. Nah, ketika lu memang pahamnya apa lingkungan lu anak-anak saham ya nggak masalah juga kan. Gitu. Atau lingkungan lu anak-anak kripto ya ke kripto juga nggak apa-apa kan. Nah, ini nih menarik. Menurut lo nih, saham sama kripto Oke. lebih better mana? Saham sama kripto lebih better mana? Kalau kripto kan liquidity global ya. Oke. Tapi apakah itu bikin lebih menarik? Ya nggak juga ya. Apakah itu bikin lebih sulit? Mungkin ya. Karena kan persaingan lu makin banyak dong. Benar-benar. Karena kalau di Indonesia menurut gua lu dapat something information lebih enak sih menurut gua ya. Oke. Karena kan mungkin sama-sama orang Indo ngobrol oke ini ada apa nih Cocok ya? cocok gitu. Kalau luar tuh ya agak susah sih. Tapi karena permainan orang-orang tuh kan banyak kan. Ada market-maker ini gitu ya. Lu nggak tahu siapa yang lu lawan gitu. Benar. Tapi yang gue menarik kan lu punya media juga nih. Ya. Apakah itu pakai modal sih? Kalau bisnis kayak Suman lu gue liat blognya lu gede loh. Iya. Yang blog news itu kan. Blog news ya. Itu gimana tuh cara lu membentuk? Berarti gue bisa ngomong lu 24 udah punya pengusaha. Berarti yang kemarin juga agency lo yang kita ngundang Gior itu. Iya, Tapi dia marketing agency. Oke. Bukan lu kan media agency kan. Nah, ini menarik sih kalau mereka dia belajar marketingnya, ini gue belajar medianya. Oke. Gimana sih menurut orang apakah semua orang itu gue menyampingkan tentang investasi. Oke. Fokus dapat dari dulu dong. Oh, benar. Nah, buat media agency itu butuh modal berapa dan butuh keterampilan apa aja? Oke, pertama butuh modal, pastinya kita harus dapat source yang terpercaya kan. Oke. Karena nggak mungkin lo bikin berita ngasal gitu kan. Betul. Yang pertama subscribe mungkin beberapa news luar yang bagus ya. Gitu ya. Dan yang kedua itu modal awalnya. Awal harus punya source income, source network yang bagus ya. Ya, karena kan lu mau bikin berita pasti yang valid dan juga yang terpercaya gitu kan. Itu yang pertama, itu buat modal. Yang kedua keterampilan copywriting sih. Cuman kan mostly sekarang orang pakai ChatGPT. Iya. Jadi ya mostly cara prompting ChatGPT-nya. Oke. Dan lu bikin template lu sendiri sih. Jadi ketika lu, kalau kita sih di Blog News kita punya template yang unik sendiri. That's why kenapa ketika memang satu berita dalam berita lain meskipun dikerjain orang berbeda, tapi kurang lebih punya kata-kata yang sama. Gitu. Oke, berarti dua keterampilan itu ya. Lu modalnya itu ya. Ya, yang ketiga mungkin marketing ya. Karena lu mau media lu gede kan. Betul. Ya. Tapi gua gini. Media agency ini ya gue orang minggu nih kan gue juga baru buat agency kan. Oke. Dapat duitnya dari mana sih? Mostly kita kerjasama partnership, misalnya lu punya event kita bisa bantu promotion, mostly dari sana sih. Oke, jadi lebih B2B ya. B2B. Ya. Oke, menarik. Gede nggak sih bro? Coba ROI-nya berapa sih? Waduh. Bongkar kita ROI. ROI ya dari. Kita ngomongnya bisnis konvensional kan jadi. Ya bisnis konvensional. Dibilang gede enggak juga sih, karena mungkin persaingan media sekarang banyak ya. Benar-benar banyak ya. Biasa aja sih, enggak yang gede banget, enggak yang kecil. Biasa aja. Nah, ini lu bilang media persaingan. Gimana? Lu berarti blog itu kurang 2 tahun ya? Enggak, 8 bulan ya? 9 bulan ya? Baru mau setahun sih tahun ini kayaknya. Tapi udah gede sih menurut gue. Iya lumayan. Bagus, kita ya? Engagement kita 20 juta. Nah, gue mulai gimana cara lu survive di antara agensi? Banyak kan ada CryptoWave, ada ini gimana? Kita harus punya unique selling point sih. Jadi apa yang membedakan media kita sama media luar gitu. Media lain gitu ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua kita harus building the community sih kayaknya. Karena community yang akan support the media gitu menurut kita. Kita kan punya Crypto Galaxy, kita punya Blog News. Crypto Galaxy yang bakal bantu buat pushing the Blog News juga kan. Misalnya kayak kemarin Bitcoin Alpha kita nge-post itu kan anak-anak community juga repost kan mostly kan. Itu kan jadi something yang menarik gitu ya. Jadi power of engagement ya berarti. Yes, itu juga bisa ngaruh sih. Terus yang mungkin 2 pertanyaan terakhir. Boleh. Menurut lo nih,
Lu kan ada Crypto Galaxy. Ah, Pasti kan ya jual membership dong. oh ya, Dan jual kelas dong. benar. Nah menurut lu dengan yang beredar nih Ya. lagi hot-hot ya. Menurut lu gimana dengan isu ya? Kan banyak orang yang beberapa yang valid. Tapi ada orang yang memang cuma jualan kelas dan jual membership tapi nggak ada apa-apanya. Tapi gimana menurut pandangan lu? Apakah itu sah-sah aja atau enggak? Ya kalau bisa lu jangan jangan ikut member segala macam. Ya sebenarnya menurut gua tuh 100% tangan apa semua di users ya, di pembeli iya. sih. Kan karena yang pertama nggak ada yang maksa. Oke. Kecuali lu ditodong pistol, lu join aja itu baru. Oke. Tapi as long as itu tangan lu yang beli sendiri. Gini ya, kebanyakan orang tuh ketipu misalnya dia bilang, "Oke, gue bisa ini menggandakan ini," terus dia join gak sesuai ekspektasi dia marah gitu. Iya. Menurut gue itu yang salah bukan orang promosi sih. Itu part of the marketing ya. Kita nggak bisa ngomong. Maksudnya nggak bisa salah juga kan. Apakah dia memang benar flip? Mungkin terjadi, Bro. Maksud gue ketika sebelum ini orang join memang dia nge-flip. Iya. Tapi ketika ini join dia nggak nge-flip lagi. Ya, emang salah kan enggak kan? Emang udah kejadian sebelumnya kan dia nge-flip gitu ya. Benar-benar. Nah, yang pertama itu sih, jangan mudah percaya. Itu balik lagi sih, jangan mudah percaya. Semua artinya jangan percaya siapapun. Iya kayak gitu. Inti pertanyaan itu jangan percaya. Iya, karena ya di kripto nggak bisa sih menurut gua. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu sih, kita harus lihat lagi ya. Apakah biasa orang butuh community buat apa sih? Yang pertama kan ketemu kan, ngobrol kan, Betul. tukaran insight kan. Yang kedua mungkin buat belajar kan. Gimana cara kita bisa duit kita bisa compounding supaya bisa banyak ya. Jadi itu yang harus diperhatiin ya itu sih. Yang pertama apa sih yang mau dicari gitu. Maksudnya kalau memang mau belajar ya cari, maksudnya beda kelas memang belajar. Berarti kalau lu mau belajar, masa lu cari kelas yang ini kan, maksudnya yang kayak Daget gitu kan enggak kayak ya kan. Nah, misalnya kalau memang mau trading ya cari orang jago trading nih. Jago nih. gitu ya. Jadi hati-hati sih karena banyak sekali memang ya. Gue lihat ada beberapa community memang jadiin membernya exit liquidity sih. Oh iya, banyak. Banyak banget. Nah, gue mulai nih. Kan lu punya komunitas ini lagi karena ini di kripto doang yang terjadi kan. Oke. Member cuan pada diem. Nah, Kalau lo loss koar-koar. Nah, tanggapan lu gimana tuh? member cuma pada dia Bener dong. Iya, Kan iya. yang sekarang lagi hit kan karena ya nggak bisa diskusi segala macam. Nah, menurut lu gimana pandangan? Ya lu punya kripto, gue nggak tahu grup lu komunitas lu kayak gimana kan? Oke. Lu di Discord kan? Discord. Nah, gue bukan orang Discord Oke, soalnya gue siap. nggak tahu kan. Iya, iya. Gimana tuh? Dengan misalkan member lu komplain, Oke. misalkan 3 orang nih. Yang ketiga pasti tanya 2 dong. Oh, gue cuan. Oke. Bener apa sih gitu? Benar, ya. Yang terakhir ya ikut, dia bawa cuan. Oke. Dia marah-marah. Mana nih katanya 2 ini gitu kan. Oke. Nipu nih komunitas. Nah, itu gimana? Tanggapan lu gimana? Sebenarnya yang pertama tuh nggak ada yang pasti di market ya. Karena kalau ada ketidakpastian ya di market itu ya. Iya. Karena kalau ada yang pasti semua orang udah kaya gitu ya. Benar. Itu yang pertama. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau di market tuh nggak ada yang pasti. Tapi yang kedua nih, mungkin teman-teman bisa sedikit insight ya. Jadi kalau di community gua tuh kita ada feedback bulanan sih. Jadi kayak apa yang kita bisa improve dan apa yang kita bisa bantu buat teman-teman gitu. Dan yang ketiga kita tetap open discussion, tetap ada lah open discussion. Keempat di community gua ya. Kalau community gua kita juga ada modul sih buat belajar gitu mostly ya. Jadi ya kalau memang Yang ngoceh-ngoceh loss itu gimana ini? Jadi tapi kalau pasti juga dia pernah cuan, tapi Oh, dia iya, iya. Tapi pasti ada yang resell lah, pasti setiap grup pasti ada yang resell lah. benar itu pasti ya. Nah, itu gimana? Yang pertama sih nggak bisa gimana-gimana ya, karena kan itu balik ke orang ya, benar kan? Jadi tapi yang bisa kita lakuin ya kita kasih yang terbaik aja sih. Misalnya oke, lu marah nih, oke, gimana nih? Dari kita apa yang kita bisa improve? Lu kasih solusi dan saran gitu kan. Oke, kalian perlu ini ya udah, kita cek apakah benar memang kita butuh ya kita lakuin gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Gitu sih. Nah, ini yang terakhir lah, tips lo buat orang-orang bisa nggak ya cara mereka untuk mengetahui join komunitasnya gimana. Oke. Dan terakhir tips orang untuk memulai investasi kriptokurrensi harus gimana? Oke. Yang pertama tips ya untuk join komunitas ya. Kita tahu komunitas semakin banyak ya. Dan ada juga jadi Sorry juga gue tambahin. Kan banyak nih orang yang mungkin ya ikut komunitas lo. Tiba-tiba pamer padahal cuma mirroring doang. Keluar nih gue punya komunitas gini banyak kan. Nah, Banyak. supaya nggak ketipu kayak gitu. Gimana? Yang pertama balik lagi ya, jangan percaya apapun di sosmed. Ini balik lagi ya, karena itu yang paling penting ya, jangan percaya siapapun. Karena iya makin sini makin kayak ternyata enggak. Banyak banget bro. Apalagi yang jadi member liquidity banyak banget, serius banyak banget.
Yang pertama itu, yang kedua cari apa yang kalian butuh sih. Maksudnya kalau butuh komunitas yang misalnya jago di Tegen atau jago di mana ya ada gitu komunitasnya. Spesialty masing-masing. Ya ada gitu ya. Dan ketiga ya nggak pernah salah sih untuk belajar. Karena kan kita selalu even sampai tua pun kita belajar gitu. Betul. Even dari orang yang lebih hebat atau orang seumuran kita ya nggak masalah sih gitu. Jadi keempat atur lagi ya, kalau kapitalnya masih kecil mendingan jangan sih masuk kelas, cari something yang gratis atau baca buku sih. Iya kan? Kalau masih kecil jangan masuk komunitas. Ya kalau kapital masih kecil masuk komunitas ya jangan sih. Kenapa? Ya kalau kapital misalnya 5 juta masuk kelasnya udah 2 juta misalnya ya. Sisa 3 juta bro mau ngapain gitu 3 juta. Gitu kan. Sih. Dan terakhir itu yang buat tips buat orang investasi pemula. Tips buat investasi pemula, yang pertama balik ke diri kalian ya. Kalian risk manajemennya gimana ya? Apakah kalian siap loss semua? Atau Sisihin berapa persen sih menurut lo idealnya? Gede sih kalau gue, 50% ya kalau. 50%? Tergantung sih, tapi makanya kita nggak bisa ukur gitu. Karena hidup dia gimana, sandwich generation atau dia ada tanggungan, kita nggak bisa ini kan. Cuma kalau bisa yang paling gede. Kalau orang nanya deh, misalkan kayak lu punya karyawan, saya mau kayak Koko. Kayaknya investasi berapa sih porto saya? Karena dia juga nanya gue, gimana cara gue nganter duit gitu. Oke, kalau gue tim lu tahu dong. Iya. Nggak kayak kita dong. Iya. Gimana kita suggest ke mereka deh yang baru UMR segala macam. Oke, mungkin kurangin gaya hidup ya. Karena kalau gaya hidup udah naik susah, bro. Kurangin gaya hidup dan jangan beli hal yang nggak penting sih kayaknya. Soalnya kayak ya udah hemat aja gitu ya. Hemat. Terus gedein income. Banyak ya gedein income, bisa jualan, bisa trading, bisa segala macam kan. Terus mostly alokasi 50 sampai 70. Kalau gua ya. Gede ya alokasi gede. Gitu ya. Enggak, tapi kalau yang karyawan lo masa 50-70? Ya makanya tergantung lagi, bro. Maksudnya dari dia hidup misalnya gini loh. Misalnya 5 juta nih. Dia hidup udah 4 juta. Ya berarti sejuta dong. Ya udah enggak apa-apa. 10 jutanya aja. Ya, tapi kalau dia maksa 2,5 juta kan enggak bisa, bro. Dia mati kan enggak makan. Menurut lu nih terakhir banget deh. Menurut lu better kalau orang kayak itu kumpulin dulu cashnya baru investasi atau cicil? Menurut lu? Dari cashnya itu. Nah, tadi misalnya sejuta nih. Mendingan dia langsung cicil tiap bulan. Mending gak usah. Mending itu dibeli buku buat skill dia. Jadi misalnya dia ada part time yang lain bisa nambah penghasilan, mending kayak gitu sih. Jadi intinya gedein ya semuanya. Income-nya gedein dulu. Benar, income gede. Terus belajar ya. Benar. Kedua yaitu jangan percaya siapapun. Itu yang gue tangkap semua dari podcast hari ini. Jadi intinya teman-teman, jadi jangan lupa kalau mau itu Hans di sini Instagramnya dan komunitasnya Crypto Galaxy sama Blog News Media ya, jangan lupa follow ya. Buat berita terbaru. Sip itu. Thank you banget. Thank you kok. Ya, so itu aja teman-teman dan see you next. Bye bye.